Assalamualaikum guys, sudah sampai di Jogja ini. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa melepas rindu dengan kota tercinta ini. Ini pulang ke kotamu ya, aku jadi inget kamu deh. Nah, ini kita lewat Malioboro dulu. Ini ya kondisi Malioboro setelah PKL ya dipindahkan, jadi suasananya lengang ya guys, sepi. Kalau saya sih setuju yang rame-rame dulu aja, tapi ya ini kebijakan pemerintah, kita harus taat ya. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi guys. Tidak lengkap lah ya kalau kita di Jogja nggak kulineran. Ini udah kangen nih kulineran ya, kulineran seperti ini nih, brongkos ya. Tahu nggak nih brongkos Handayani yang sangat melegenda di alun-alun Kidul ya. Habis itu hari berikutnya makan nih sate kelatak ya di Jalan Imogiri. Siapa yang nggak ngiler dan perut jadi keroncongan kalau lihat seperti ini guys. Hari berikutnya masih kulineran nih, kita coba yang namanya bakso Telkom, yang sangat mengeni juga nih, bakso Telkom ya. Zaman mahasiswa nih, kita hemat-hemat uang jajan, kita kumpulin seminggu buat jajan ini. Dan juga ini, orang Jogja kalau nggak kenal gudeg kebangetan, dan itu menjadi makanan harian. Nah, ini di daerah Sentul guys. Nah, siapa yang nggak kemecer ya perutnya ini, langsung pengen makan dua guys. Tahu nggak, dengan bernikmat-nikmat kulineran seperti itu, pagi harinya muncul penyakit baru aku rasakan sekarang ini. Apa itu? Asam urat muncul di kaki guys. Nih seperti ini, waduh sakitnya nggak bisa jalan, kita pincang-pincang jadinya. Nah tapi qadarullah, saya dapat kiriman doa dari rekan saya, doa dari Nabi. Pagi itu juga langsung saya praktekkan doa tersebut, dan ajaibnya guys, sore harinya itu hilang itu asam urat. Masya Allah, sungguh mujarab ini doa. Nah guys, saking gembiranya saya mau share nih ke kamu semuanya doa tersebut. Dihafalin ya guys, dan juga diresapi nasihat Ustadz tentang bagaimana hati kita, pikiran kita membaca doa tersebut. Ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap kita yang sedang sakit, baik COVID-19 atau penyakit-penyakit lainnya. Kabar gembira ini berawal dari seorang sahabat yang bernama Uthman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Suatu hari beliau datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau curhat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakitnya yang ia rasa menjangkit dirinya semenjak beliau masuk Islam. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan kepada beliau, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik." Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang terasa sakit. Jadi letakkan dan sentuh dengan telapak tangan di bagian tubuh yang terasa sakit. Lalu ucapkanlah Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Lalu setelah itu bacalah sebanyak 7 kali doa berikut ini. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Sebanyak 7 kali. Aku berlindung kepada Allah
dan kekuasaannya dan kemampuan yang maha sempurna dari keburukan atau rasa sakit yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Maka doa dari Rasulullah SAW ini diamalkan oleh Uthman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Beliau menyampaikan testimoni, setelah aku amalkan doa ini, maka Allah hilangkan penyakit yang ada dalam diriku. Maka semenjak itu, aku senantiasa memerintahkan dan menghimbau keluargaku untuk membaca doa ini jika mereka sakit. Dan aku meminta, mengarahkan dan memerintahkan siapapun itu ketika mereka sakit. Jadi kalau ada keluarganya Utsman bin Abil As sakit, dihimbau, dituntun, diajarkan doa ini. Dan kalau dia tahu ada temannya yang sakit atau ada tetangganya sakit, dia akan kasih resep doa ini. Ini adalah kabar gembira dari Allah dan Rasulnya, bahwa apapun penyakit kita ada obatnya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan dan dikeluarkan beberapa imam, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban rahimahumullah. Namun sebelum kita amalkan, ada catatan penting yang disampaikan oleh para ulama, bahwa obat ini sangat mujarab, tapi dengan syarat kita meresapi dan meyakini kandungannya. Ulama kita rahimahumullah mengatakan, kenapa doa ini sangat mujarab? Karena di dalamnya ada kandungan zikrillah, mengingat Allah dan mengembalikan urusan sakit kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kemuliaannya dan kemahakuasaannya. Lalu kita ulang beberapa kali. Kita ulang sebanyak 7 kali. Maka ini sangat mujarab. Tapi ingat, ketika kita baca, yakinkan, serahkan semua kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk, jangan bergantung kepada obat, tapi bergantunglah kepada Allah. Kembali kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Jika kita baca, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan lubuk hati kita yang paling dalam, maka kita akan merasakan apa yang dirasa oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Utsman bin Abil As, yang begitu membaca dan mengamalkan resep Rasulullah SAW, Allah langsung angkat penyakitnya. Saudaraku, berikhtiar, silakan minum obat, tapi jangan lupa baca doa ini dan serahkan semua kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan bergantung kepada makhluk. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guys, setelah kesembuhan saya dari asam urat yang ada di kaki dan masih terheran-heran, saya mencoba berdoa lagi untuk sakit saya yang lain. Dari Jakarta sebenarnya kita sudah membawa penyakit, ya guys. Apa itu? Sakit gigi yang nggak sembuh-sembuh dan juga sakit pinggang. Maka dengan keyakinan yang tinggi sekali, saya berdoa lagi untuk kesembuhan sakit gigi saya dan juga sakit pinggang saya. Dan alhamdulillah, yang sakit gigi jadi berseri-seri dan sakit pinggang juga menghilang. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Nah guys, selamat mencoba ya, dan semoga ada manfaatnya. Kalau sembuh dari penyakitmu, tolong tulis di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.